Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Triansyah dari kelas TPL 1 dengan NIM 0502 1282 530037. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang project remedial saya, yaitu tentang membuat suatu project kasir. Saya membuat tentang diskon pada suatu barang yang melebihi harga Rp100.000. Total belanja Rp100.000. Baik, mari kita saksikan videonya. Baiklah, jadi barang yang saya gunakan itu ini kertas, ini bisa dilihat. Ini adalah yang saya tulis mulai dari input, proses, dan output yang akan saya kerjakan. Dan juga ada soal 2 yang diberikan Ibu Fatria, yaitu ini yang disuruh membenarkan codingan ini. Serta saya juga menulisnya di Google Colabs seperti yang sudah ditugaskan. Bentar, bagaimana ini nguranginya? Nah, jadi yang pertama itu saya nulis ini. Pertama saya itu nulis nama barang, terus harga dan juga jumlah, dan ini dimasukin dalam input. Terus kalau yang nanya kenapa ini enggak ada INT nya, INT tanda kurung, itu karena nama barang itu langsung dimasukin di sini. Jadi dia enggak ditambah ataupun dikali. Jadi langsung saja ditulis. Terus kita tulis total, yaitu harga dikali jumlah, harus pakai tanda ini bintang karena nggak bisa pakai kali, jadi pakai tanda bintang. Terus if total lebih dari 100.000, jadi kondisi yang mumpuninya itu adalah 100.000 dengan diskonnya itu 0,15 dikali total dari harganya. Ya, 0,15 ini 15%. Terus ini else nya ini diskon sama dengan 0. Jadi dihasilkan itu total bayarnya itu sama dengan total dikurang diskon. Ya, nanti akan ditanya total dikurang diskon di sini nanti di output. Terus ini adalah apa saja yang akan sistem tanyakan di outputnya nanti. Nah, jadi sistem itu akan bertanya seperti ini. Tulis nama barang. Nah, kita tulis namanya itu beras. Tulis harga barang, harganya itu 50.000. Tulis jumlah beli itu 3 buah beras. Jadi nama barangnya itu beras sesuai tadi yang di sini. Nah, karena tadi saya kata ini tidak dihitung, jadi tidak langsung ditulisnya beras. Terus tulis harga barang. Nah, dia akan masuk ke total belanja, yaitu tadi yang harga barang dikali jumlah barang. Jadi 50 dikali 3, dia akan menghasilkan 150.000. Nah, diskonnya tadi diambil dari 150.000. Karena lebih dari 100.000, lebih dari if, itu maka akan diberi diskon itu 22.500. Jadi total yang harus dibayar itu hasil dapat dari sini tadi. Total dikurang diskon. Ini totalnya itu 150.000 dikurang 22.500, maka dihasilkan totalnya itu 127.500. Nah, video. Terus soal kedua itu saya disuruh membenarkan membenarkan kode codingan. Di sini ada harga ya. Di sini disuruh masukin input, masukkan harga barang, masukkan jumlah beli, ya, harga dan jumlah. Terus pertanyaan pada outputnya itu adalah total yang harus dibayar adalah, jadi totalnya itu ini tadi total, yaitu harga dikali jumlah. Tadi ini kan bintang tadi itu sebagai pengganti tanda kali.
Nah, ini salah ini. Kenapa salah? Karena harga tadi itu tidak memakai INT dan juga tanda apa ini sebutannya ya? Tanda baca ya, tanda baca. Yang kecil ini loh, yang di atas ya, tanda baca ya. Jadi dia nggak bakal ngasilin hasil yang benar. Jadi salah ini ya. Nah, terus yang kedua salahnya itu pada INT. Pada barang yang harus dijumlahkan terlebih dahulu itu harus memakai INT dalam kurung untuk menjumlahkan. Jadi bisa dijumlah. Kalau dia tidak pakai ini, maka hasilnya itu akan tidak ada gitu. Dan bisa terjadi error. Nah, jadi seperti ini yang benar. Nah, yang ketiga itu kesalahannya itu terdapat ya pada semuanya. Karena kalau misalnya satu salah itu bisa salah semua. Jadi nggak bakal bisa kalau belum ketemu satu codingan yang salahnya. Nah, jadi di sini nanti dia akan nanya masukkan harga barang. Ya, masukkan harga barang. Maka kita akan jawab ya basing kita ya mau berapa. Di sini aku pakai 100.000. Terus masukkan jumlah beli. Aku pakai 3 barang. Terus total yang harus dibayar itu adalah, nah ini dijumlahkan. Inilah fungsinya INT. INT ini apa ya sebutannya ya? Untuk memasukkan dia dalam soal gitu loh. Nah, jadi kalau nggak ada INT maka penjumlahan tidak akan bisa dikoordinasikan gitu. Jadi total yang harus dibayar adalah 300.000 dari harga dikali jumlah. Di harga tadi dikali jumlah, harga tadi dipinta adalah 100.000 dikali 3 sama dengan 300.000. Jadi seperti itu saja. Jadi yang salah itu ada pada bagian input ini yang harga dan jumlah saja. Terus inputnya itu apa? Inputnya itu harga sama jumlah. Itu adalah input. Terus outputnya itu apa? Outputnya itu total sama dengan harga dikali jumlah. Output. Prosesnya itu apa? Total sama dengan harga dikali jumlah. Terus outputnya itu apa? Outputnya itu ini, masukkan harga barang, masukkan jumlah beli, total yang harus dibayar adalah. Nah, jadi ini adalah outputnya. Jadi yang keluar pada mesin kasir nanti adalah ini. Baik, terima kasih.